Tolong lihat. Hama trekken. Oh, naik. Ya. Runte. Ja. En dan naar boven. Ja. Ja, goed zo. Makkelijk teh. Kira nak kan beli ikan teh. Sekarang kita beli ikan teh. Bisa rumah haulen. Oh, halo, assalamualaikum. Apa kabar? Nih kita lagi nunggu ikan sama Kirana. Teteh Kirana, hai. Teteh. Nih Yan juga. Nih kita beli ikan sini teman-teman. Ikannya kan masih digoreng, jadi agak lama nunggunya. Di sini cuacanya bagus banget teman-teman. Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nih aku lagi di dapur teman-teman, lagi bikin spaghetti. Kirana mau makan spaghetti hari ini, jadi aku bikin spaghetti. Nih akhir-akhir ini aku emang jarang-jarang bikin konten ya teman-teman, kan emang sibuk banget sama anak-anak. Kan anak-anak lagi masa-masanya butuh perhatian gitu ya. Jadinya juga aduh, insya Allah sambil seminggu sekali masih ada lah, seminggu sekali atau 2 kali ya. Benar-benar jarang sampai Sabtu bulan 1 kali gitu. Mudah-mudahan aja semuanya lancar-lancar aja. Ini juga kan ya anak-anak lagi ini ya lagi masa-masanya, nanti juga insya Allah kan mereka juga gede, tumbuh gede, jadi aku lebih banyak waktu gitu. Jadi nikmatin aja dulu nih sama anak-anak. Gian juga kan dia itu dari Senin dia nggak masuk sekolah, sakit dari Minggu, sakitnya itu dia sakit cacar ya, jadinya benar-benar harus dijaga, dirawat, benar-benar sibuk akunya. Dia juga kan nggak sekolah, kalau nggak sekolah kan berarti kan aku nemenin dia gitu di rumah. Nah, di vlog kali ini aku mau cerita di Belanda ini seminggu yang lalu ya, ada penculikan. Apa sayang? Hij is opeens zeep geworden. Ik ga water daar vullen, staan te vieze dingen in. Apa? Di Hij kan mana? opeens zeep. Zeep dari mana? Bij die vogelbadje. Oh, Kijk. waarom? En hij ruikt eens geen geurtje. Oh, lebah Kirana. Jadi di seminggu yang lalu di Belanda ini ada penculikan anak diculik, hilang 3 minggu, udah 3 hari. Nah baru ketemu, tapi ketemu udah meninggal ya. Nah aku mau jelaskan di sini tuh bukan masalah itu, tapi masalah. Ntar ada telepon. Nah tadi suami nelfon. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi cerita lagi ya. Jadi sesudah 3 hari anaknya ketemu gitu ya. Anaknya ketemu tapi udah meninggal. Yang saya mau ceritakan di sini itu gimana sih di Belanda pengemasan berita kalau ada orang yang meninggal kayak begitu gitu ya. Kalau di Indonesia kan atau di ASEAN lah terbuka ya, maksudnya detailnya diceritain gitu ya. Kalau di sini enggak teman-teman, jadi enggak detail diceritain di gimananya, terus kondisi mayatnya enggak, lebih privasi gitu, lebih secret. Dan aku itu nonton ini itu waktu di kursus kan, setiap malam Rabu itu kan kita kursus. Jadi setiap Rabu itu kita nonton jurnal, kayak nonton berita gitu ya, news Belanda gitu ya. Nah, aku nonton di sana. Jadi pengemasannya gini teman-teman. Jadi namanya misalkan Gino ya, namanya Gino. Terus anak ini sudah pulang dari nginep di kakaknya, nginep di saudaranya gitu ya, nginep di saudaranya. Nah, dia tuh pergi ke Kirana sayang, hey, what is there? Jadi dia itu, yang sini Yan,
Jadi dia itu nginep sama keluarganya gitu ya. Terus dia main sepak bola. Nah dari sepak bola itu anak itu nggak pulang, nggak ada gitu ya. Anak nggak ada sampai 3 hari dan keluarganya udah nelpon polisi. Akhirnya si polisi nyari-nyari sampai pakai helikopter. Setelah 3 hari kemudian, nah baru ketemu di taman gitu, di taman gitulah. Nah jadi pengemesan di sini tuh teman-teman lebih ke gitu, terus akhirnya mayatnya diketemukan setelah 3 hari. Jadi enggak didetail anak ini diperkosa, diginiin, matinya digini tuh enggak sama sekali. Jadi meninggal sudah gitu aja. Itu juga apa di beritanya tuh enggak ada tubuh anak itu, nggak ada film anak itu, ada juga foto dia waktu masih hidup gitu, ada. Tapi untuk mayatnya itu nggak dilihatin sama sekali gitu ya. Paling juga itu bekas yang dilihatin itu orang-orang yang interview, orang-orang yang sekitar sana. Terus tempat di mana dia ketemu, tapi udah itu juga udah semuanya dikasih bunga gitu, kasih bunga, mainan gitu kan, orang-orang pada berbelasungkawa aja, dikasih bunga, dikasih mainan. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi enggak sampai sedetil-detilnya itu, karena apa? Mungkin di sini tuh lebih ke jaga perasaan korban gitu ya. Jaga perasaan keluarga korban, gimana kalau misalkan keluarga korban itu meninggal, matinya itu gini. Mungkin keluarga korban tahu, tapi secara privat gitu ngomongnya itu sama polisi. Jadi mereka udah tahu cara ngomongnya gitu ya. Jadi enggak lewat berita diginiin enggak kayak gitu ya. Nah, terus udah gitu. Nah, jadi secara privat jadi gitu aja di beritanya itu. Jadi 3 hari ketemu tapi dalam keadaan meninggal gitu ya. Jadi enggak sedetil apapun gitu ya. Nah, dia akan dibunuhnya itu sama anak yang umur 22 tahun ya gitulah gitu. Dia itu juga dulunya mantan tahanan juga dengan kasus yang sama gitu ya. Nah gitu, jadi cara pengemasan itu lebih memanusiakan manusia gitu. Kalau kadang saya ngeri gitu bandingkan sama orang-orang di Asia gitu ya. Kadang orang di Asia itu kayak misalnya kita ada kecelakaan gitu ya, itu kayaknya orang yang pertama kali ngemil itu kayaknya bangga banget gitu ya, di share ke publik gitu ya, tapi nggak memikirkan perasaan korban, nggak memikirkan perasaan keluarganya korban gitu ya. Coba kalau misalkan di posisi kita lagi dapat kecelakaan, kita di film-film nggak dibantuin, malah di film-film itu perasaan kita juga sakit hati ya, sama gitu ya, sama dengan korban gitu ya. Kalau misalkan dia meninggal, kalau misalkan korbannya mau ngomong, dia juga nggak mau loh dia meninggal di film-filmin, di sebar-sebar gitu, pasti nggak mau gitu ya. Nah kalau di sini itu teman-teman, jadi kalau misalkan nih ada korban kecelakaan ya, nah korban kecelakaan itu misalkan dalam 5 menit itu polisi udah datang gitu ya, dan polisi udah datang, polisi itu selain melihat korban juga melihat orang sekitar gitu. Kalau misalkan ada orang yang milemin, ada orang motoin, itu disamperin sama polisi. Terus dipinta handphonenya. Kalau bagus dihapus di sana, kalau enggak itu handphonenya diambil, ngamerain orang yang lagi dalam kena musibah gitu, sih nggak boleh gitu ya. Nah dulu juga waktu aku cerita ya, waktu ke Den Haag. Waktu ke Den Haag itu kita mau jalan-jalan ke makan, pas di jalan kita langsung diminta untuk putar balik gitu ya, maksudnya cari arah lain gitu ya. Kirana hati-hati sayang. Nah kita diminta untuk putar arah lain, kita juga nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya jalan itu jalan kayak jalan tol gitu ya, itu rame, otomatis kan semuanya mobil putar arah gitu ya. Nah pas kan aku selalu update gitu di sini, selalu update itu kenapa ini ditutup, ternyata itu ada kecelakaan. Jadi orang kecelakaan, dia itu nggak tahu bunuh diri atau apa, mungkin nggak tahu, agak stres apa gimana ya, dia itu jadi nyebrang di teteh sayang terus tuh, jadi dia nyebrang loncat di highway gitu ya, otomatis ketabrak. Nah itu orang sini polisi ini tuh langsung nggak boleh ada orang yang melihat mayat tersebut itu sampai di jalan itu ditutup jalur, karena jalan kulit itu ditutup karena itu bukan tontonan yang takutnya ditonton, atau takutnya kan kita nggak tahu masyarakat, ada anak-anak, ada dewasa, ada orang trauma gitu, jadi nggak boleh ada yang lihat. Itu juga langsung sampai segitunya di sini itu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kecelakaan itu langsung ditutup, karena kan si mayatnya itu
namanya juga di jalan ya, mungkin gimana lah keadaannya, karena kan di sini tuh nggak ada yang foto-foto, jadi sampai segitunya. Jadi emang kalau kecelakaan gitu di sini tuh emang bener-bener yang dapat musibah tuh benar-benar dilindungi dari orang-orang yang emang untuk media lah, apalagi benar-benar dilindungi gitu. Jadi nggak boleh di sini itu sampai segitunya gitu. Nah, terus apalagi ya, terus kalau misalkan nih kayak kecelakaan kayak gitu itu dari pemerintah juga benar-benar bukan hanya korbannya diurusin, juga keluarganya kan. Keluarga misalkan mereka juga buka konsultasi gitu. Kalau kayak aku kemarin nih, kayak jangan kecelakaan itu langsung ada dari pemerintah gitu ya, kayak misalkan mau konsuling apa anak-anak atau aku mendapatkan masalah psikologi gitu ya, masalahnya gini ini itu mereka membuka konseling. Jadi benar-benar ditanganin benar-benar, jangan hanya korban, jadi keluarga korbannya juga ada konseling gitu. Gimana caranya untuk tidak terlalu namanya juga orang musibah ya, pasti ya ada orang yang butuh untuk berbicara cara menanganinya gini gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh kecelakaan kayak gitu tuh benar-benar dilindungi kan, bukan udah budaya kali ya, di sini itu nggak ada istilahnya orang yang kecelakaan di video itu, nggak ada gitu ya, nggak ada. Dan kalau misalkan itu ada misalkan ada kecelakaan motor atau mayatnya kita sebar di internet, itu polisi bisa dicari loh, bisa dicari itu siapa yang kayak gitu ya, bisa dicari gitu. Nah, Belanda itu akan dapat aja, karena kan namanya juga media sosial ya, pasti ketemu gitu. Jadi di sini tuh kayak kecelakaan itu nggak ada yang disebar-sebarin. Kalau di Indonesia kan ngeri apa kan, kalau kayaknya gimana gitu kalau kecelakaan itu sampai ngeri banget. Ya mudah-mudahan ini kita lebih mencontoh, karena negara Belanda itu emang negara kapitalis, negara yang emang bebas. Tapi ada saatnya yang harus kita ambil pelajaran, ada saatnya ada baiknya gitu ya. Ada baiknya kehidupan di sini itu kita ambil gitu ya. Secara contohnya gitu, jangan membudayakan musibah itu musibah orang kita upload gitu ya, atau misalkan kadang juga yang sama mayat foto gini gitu ya, selfie gitu kan, lebih setidaknya lebih menjaga perasaan gitu, menjaga perasaan korban, menjaga perasaan keluarga gitu, kayak gitu teman-teman. Nih Kirana sama Ian ribut terus. Hey, alles goed? Ada apa kalian? Jan wil bij mij eigen winkeltje gaan. Maar Jan wil Alice verpesten. Ik heb de krijt nog steeds nodig. Jan zegt, krijt is hier in het stomme water. Ja En teman. is die helemaal nat. Ya teman, cry magnet in the water ya. Kayak Kirana mau menyelamatkan Yan nggak bisa naik ke atas karena di sini nggak bisa lewat karena ada yang belum selesai semuanya. Rumput yang belum jadi, jadi nggak boleh ke sini ya, anak-anak nggak boleh ke sini. Jadi kalau coba Kirana mau menyelamatin Yan. Ayo yang ke atas Yan. Tuh, Teteh tolong lihat. Hama treken. Oh naik. Inilah peristiwa penyelamatan Yan. Ayo naik. Ya. Goed. Ja. Ja. Kalian lihat. Oh, goed zo. Goed zo. Teteh. Yan, bilang apa sama Teteh? Dankjewel Teteh. Ya. Nah teman-teman, kita tadi sudah makannya. Sekarang kita lagi makan apa namanya Teh? Yogurt ya. Lagi cuci mulut sama yogurt. Aku juga lagi sambil lipat-lipat baju. Kirana. Halo Teteh. Hij is lekker ook eten. Yogurtnya enak gak Teh? Yogurtnya enak gak? Ja, mijn slak eet blaadjes deze. Kirana, ini siapa Slak? Jouw huisdier. Ini Kirana punya Hij ini. blijft niet voor altijd huisdier. Ini apa binatang peliharaan? Je moet deze niet ontsnappen. Keong mas. Namanya keong mas Teh.
Prima. Betekent hou de slag. Mooi naam, hou de slag. Ja, zo. Kijk eens, lihat. Makan tuh. Sudah sebelah. Dia suka banget tuh lihat sama ini sama blaches-nya. Nah, hari ini tuh cuacanya cerah teman-teman. Jadi aku tuh tadi sampai nyuci 2 kali. Mumpung ya kalau lagi panas gini. Nah teman-teman, sekian dulu untuk vlog kali ini. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum. Ja. Ya teman. Ja. Mana? Suai dong. Ja. Suai dong. Ja. Goed zo. Dah.